Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia yang ketiga, yaitu hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Ya. Nah, hukum perbandingan volume ini dicetuskan oleh Joseph Louis Gay-Lussac. Ternyata mirip namanya dengan pencetus hukum Proust ya, Joseph Louis Proust. Nah, ternyata sama nih namanya, nama depannya sama, maka kita ambil nama untuk hukumnya yang belakang ya, Gay-Lussac. Selain itu adalah pastinya itu adalah kesepakatan dari ilmuwan-ilmuwan kimia sedunia. Itu udah sepakat lah, pokoknya ilmuwan-ilmuwan itu udah sepakat, kita tinggal pakai aja nih untuk mempelajarinya. Oke, apa sih bunyinya hukum perbandingan volume? Ya, nih bunyinya adalah seperti ini. Jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ya, di sini ada condition, ada syarat, ada ketentuan, ya, ada kriteria yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah harus diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Kenapa? Karena suhu dan tekanan yang berbeda nanti akan memberikan beda juga nanti volumenya gitu ya. Nah, jadi jika diukur pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi akan berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Berarti bukan sama nih, tapi volume gas-gas yang bereaksi dalam suatu persamaan reaksi itu akan sebanding gitu ya. Nah, ternyata pernyataan Gay-Lussac ini juga didukung oleh hipotesisnya Avogadro. Ya, sama nih, masih sama kondisinya, adalah pada P dan T yang sama, pada tekanan dan suhu yang sama, semua gas bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama pula. Nah, ini diluaskan lagi nih sama Avogadro, dibuat lebih luas ya. Jadi kalau tadi ketika diukur dalam suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas-gas dalam satu persamaan reaksi nih akan sebanding. Nah, ternyata semua gas yang bervolume sama nih dalam suhu dan tekanan yang sama, kalau gasnya volumenya sama, memiliki jumlah molekul yang akan sama pula. Nah, perbandingan volume gas-gas merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Nah, nanti ini kaitannya adalah dengan jumlah mol ya. Makanya kenapa volume dan jumlah molekul ini terlibat sebanding gitu, karena ini menggunakan mol ya, mol gasnya ya. Jadi mol itu adalah satuan jumlah zat, nanti kita akan bahas banyak tentang mol. Nah, mol ini bisa dihitung menggunakan volume, bisa juga menggunakan jumlah molekul ya. Nah, ini akhirnya yang membuat ternyata berkaitan nih hukum perbandingan volume dengan hipotesis Avogadro. Nah, lalu muncul persamaan seperti ini. Volume A berbanding volume B ini akan sama dengan jumlah molekul A berbanding jumlah molekul B ya, yang sama juga dengan koefisien A berbanding koefisien B. Ya, syaratnya apa? Ini reaksinya harus dalam gas. Ini semuanya gas ya. Ini syaratnya A dan B adalah gas. Kenapa? Karena tadi perbandingan volume itu semua gas. Ini juga di hipotesis Avogadro ya. Disebutkan bahwa semua gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang akan sama pula. Itu berarti A dan B ini yang terdapat di dalam persamaan harus juga merupakan gas ya, harus berada dalam fase gas supaya bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Itu syaratnya. Ya, jadi syaratnya ada 3. Pertama, suhunya harus sama, tekanannya harus sama, lalu semuanya harus dalam fase gas. Jadi kalau dalam satu persamaan reaksi ada yang bukan gas, nggak bisa kita pakai yang ini. Seperti itu. Oke, kita masuk ya ke contoh soal nih langsung. Terdapat persamaan reaksi berikut. N2 gas atau kita sebut dengan gas nitrogen bereaksi dengan 3 mol gas hidrogen menghasilkan 2 mol amonia ya, menghasilkan 2 mol gas amonia. Nah, jika amonia yang dihasilkan sebanyak 30 liter, maka tentukan volume gas nitrogen dan gas hidrogen yang dibutuhkan.
Nah, ini caranya gimana? Berarti langsung aja kita pakai persamaan yang tadi ya. Ini amonia sudah diketahui, nih berarti ini amonia koefisiennya adalah 2. Ya, koefisiennya N2 adalah 1, ini sini meskipun gak ada tulisannya, lalu koefisiennya H2 adalah 3. Berarti kita tinggal tulis dulu nih, mau yang mana duluan kita kerjain. Ya, di sini bisa nih volume gas nitrogen ya, berarti langsung aja kita tulis volume N2 sama dengan ya. Di sini berarti koefisien N2 yang kita cari per koefisien NH3 yang sudah diketahui. Koefisien NH3 dikalikan dengan volume NH3. Ya, langsung kita masukkan. Koefisien N2-nya sama dengan 1 per koefisien NH3-nya 2 dikali nih 30 liter sama dengan 15 ya, ini 15 liter. Itu volume gas nitrogen ya. Sekarang kita hitung berapa volume gas hidrogen. Berarti di sini kita pakai volume hidrogen ya. Sama dengan koefisien hidrogen yang ditanyakan per koefisien amonia NH3 yang diketahui dikalikan dengan volume NH3 ya. Oke, kita masukkan koefisien H2 di sini ada dengan 3 ya, koefisien NH3 di sini 2 dikalikan apa nih 30 liter. Berapakah? Di sini 30 bagi 2 15 dikali 3 45 liter. Nah, seperti itu cara menghitung volume gas yang terlibat dalam reaksi jika diketahui salah satunya. Ini diukur dalam tekanan yang sama ya, tekanan dan suhu yang sama. Biasanya dalam soal juga ada tulisan seperti ini. Nah, kalau ada persamaan reaksi lalu sebelahnya ada dalam kurung P, T, ini adalah diukur dalam tekanan dan suhu yang sama. Itu bisa. Itu sebagai informasi tambahan ketika kita mengerjakan soal. Nah, ini caranya seperti ini, hukum perbandingan volume dan hipotesis Avogadro ya, hukum Gay-Lussac dan hipotesis Avogadro. Kenapa disamain nih penjelasannya? Karena mirip ya dan saling berkaitan gitu. Kita bisa langsung menyimpulkan. Oke, kalau begitu silakan kalian ulang-ulang, dieksplor lagi, nanti silakan kerjakan soal latihannya. Kalau masih ada yang bingung boleh ditanyakan ke saya ya. Silakan tanyakan di classroom atau boleh japri saya langsung. Kalau begitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.